Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua. Iya. Kita akan memulai ini malam dengan episode kedua dari Make Up yang dipegang waktu itu oleh Barka. Jadi kita menyambung di episode pertama adalah dengan topiknya adalah cara pembuatan mayat jenderal-jenderal G30 SPKI dalam film G30 Iya, dalam film. Oke, mayat jenderal-jenderal dalam film G30 SPKI. Pengkhianatannya lupa. Ya kan? Jadi, ya, pokoknya begitu. Nah, kita lanjut di episode 2-nya gitu supaya lebih enak lagi bagaimana Barka menceritakannya. Kalau kita sambung, ini kan kru dan pemain Arifin Senur. Almarhum ya gitu, tapi di sini tetap ada istrinya yang baru saja menerima piala juga, tapi pialanya nanti aja kita sebutin. Pokoknya adalah prestasi dari kita semua untuk melanjutkan episode 1 ke episode 2. Ya, sekarang aku persilahkan untuk Barka memulai lagi, bercerita lagi waktu itu yang terjadi, bagaimana waktu itu. Yang aku ingat adalah episode pertama, darah-darahnya itu benar-benar seperti darah normal gitu, darah yang sebenarnya. Ya, Bang Ucup, kenapa? Boleh nambah dulu, host, boleh nambah dulu sebelum? Boleh. Ya. Kenapa tema ini diangkat itu paling mungkin menjadi poin penting supaya kalau ini direkam dan penonton menonton, mereka tahu kenapa ini perlu diangkat. Dalam amatan saya, kesuksesan G30 SPKI sampai saat ini menjadi penontonan wajib dan mencekam, bahkan ABRI mewajibkan ini ditonton, adalah karena keberhasilan dalam menciptakan keseraman, kejahatan yang luar biasa dalam bentuk fisik-fisik jenderal. Mungkin itu dinarasikan dulu, baru kita ke teknisnya. Begitu, Mas. Iya, nggak apa-apa. Nanti dalam YouTube ini kan ada deskripsi gitu, Bang Ucup. Jadi nanti deskripsi kita bisa sama-sama menuliskan gitu. Jadi yang penting di sini adalah bukan masalah mencekamnya, bukan masalah ketakutan dengan apa yang terjadi, tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengemas film tersebut, bagaimana kita menjalani peran-peran kita semua sebagai kru dan pemain dari Arifin Senur, almarhum. Nah, itu bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita capeknya, bagaimana kita akhirnya stresnya. Jadi itu yang benar-benar harus kita tuangkan di sini agar menjadi satu pembelajaran dan satu inspirasi untuk perfilman Indonesia. Oke, langsung Barka. Oke. Silakan Barka. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Kawan-kawan semua yang pemirsa di acara ini ya, saya pengen berbagi, sebetulnya sharing saja
untuk pengetahuan, untuk bahwa ini adalah bagian daripada special effect ya, membuat jenazah-jenazah ini ya. Tapi sebelumnya sedikit akan saya mundur sebentar. Ketika saya membuat film ini awal-awal, saya masih kuliah betul, masih semester 2 di IKJ, dan saya naik bajai. Kemana-mana naik bajai, ya, itu saya membawa foto-foto jenderal-jenderal, ya pada waktu itu, foto-foto Soekarno, Soeharto, ya Soeharto waktu itu presiden, terus menteri-menteri, ada beberapa bukan menteri, ada tokoh-tokoh pejabat menteri pada tahun itu, ya saya membawa di tas itu. Apa yang terjadi? Itu kan mendekati pemilu ya, saya ketangkep sama polisi. Saya naik bajai, dibongkar tas saya. Maksudnya apa kalian membawa ini? Ini siapa ini? Ini tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh. Aku apa namanya? Jujur gitu. Ini mau bikin film, Pak. Ini tokoh-tokoh. Ini Soeharto zaman dulu. Kamu mau apa? Gitu. Akhirnya saya ditahan ya sama polisi. Terus diteleponkan Mas almarhum Edi Suryono. Ya, Edi Suryono itu akhirnya kontak suara ini sampai kepada Pak Dipo, sampai kepada Pak bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Terus saya tidak lama saya cepat dikeluarkan sama Mas Edi Suryono, ya. Saya dikeluarkan dari kepolisian itu. Tapi dikawal polisi banyak, polisi lainnya banyak. Gitu. Nah, dengan demikian itu teman-teman pembuat properti, dia membuat bendera PKI. Dia mau di kampung mana gitu membuat, dijemur di atas genteng. Satu kampung ditangkap. Satu kampung ditangkap semuanya. Itu wow, saya. Seru. Terus habis itu kita diurus sama pada waktu itu Pak Domo itu jadi Pangkamtib, iya Pak Domo. Dia mengeluarkan surat kepada kru, itu surat sakti. Ada surat sakti, itu warnanya merah. Anak ini yang namanya Subarkah, ya semua, kawan-kawan semua yang membawa surat ini, militer, sipil, apapun harus membantu. Oh, sudah, jadi saya kemana-mana bawa itu, tunjukin gini, silakan Pak. Sampai ke restoran tuh nggak bayar gara-gara bawa gitu, bawa silakan. Itu bener loh itu. Jadi sakti bener. Jadi membawa surat sakti itu. Nah itu ada sekilas itu, ada artinya bagaimana kita dikawal betul dan dijaga supaya pembuatan itu lancar. Itu saya kira. Pembuatan film dokumenternya lancar. Pembuatan film itu lancar. Akhirnya aku pegang backup ya. Oke, itu sudah berjalan. Pada suatu saat saya diberi tugas untuk membuat jenazah. Saya kaget betul. Kawan-kawan saya itu banyak special effect dan jagonya, ahlinya pada waktu tahun itu. Ada Esparia, saya kenal betul. Ada Nahali, ada Barnas. Barnas itu teman-teman yang special effect yang jagoan semua. Kenapa harus saya? Saya berpikir keras. Akhirnya pagi-pagi saya diundang sama Pak Dipo, langsung di meja kerjanya. Saya diajak ngobrol. Aku minta tolong kamu yang bikin ya untuk membuat jenazah. Bapak, apa nggak salah ini? Nggak, aku pengen kamu. Gitu. Aku pengen kamu. Kamu boleh eksperimen. Jadi nggak tahu ya, Mas Arifin itu kembali lagi bagaimana dia mempercayakan itu kepada saya. Nggak ngerti apa yang ada di benaknya dia. Apa yang ada di ini, mempercayakan tanggung jawab yang sebesar itu buat saya. Aduh, luar biasa buat saya. Ya sudah. Saya iya karena takut. Itu feeling. Nurut, ya terserah. Saya terserah karena saya kan hanya sebagai bawahan yang harus mencoba ya, karena saya diberi kesempatan mencoba.
Saya benar, saya eksperimen, saya betul. Coba kamu eksperimen dengan dipanggil Pak Dipo sendiri, dia berhadapan, sampai saya eksperimen hasilnya jadi contoh itu apa namanya? Contoh itu apa namanya? Ada daminya sudah jadi, itu dites, difoto, di luar tuh ditonton orang banyak. Sukses loh, ada lalat datang, ada ini. Apa lalat datang ini ya? Kayaknya busuk betul gitu. Ternyata ada salah satu lem sama latex zaman dulu itu lalat bisa datang, ya, bukan itu karena itu ya yang membuat lalat datang. Suka Pak Diponya. Nah, beliaunya, saya belum bikin ini, yang beneran belum bikin. Beliaunya juga mau pameran. Beliau Pak Dipo itu ternyata seniman keramik. Dia bikin keramik. Kamu tahu namanya Wijayanto. Wijayanto keramik. Itu disekolahkan ke Jepang sama Pak Dipo. Sekolahkan ke Jepang. Nah, saya suruh datang ke tempat di Mas Wijayanto. Maka kamu ke sana. Itu di studio saya di Ciawi. Kamu belajar membuat jenazah dari keramik. Coba bikin jenazah dari keramik, perbandingannya 1 kali 1. Satu itu ya, manusia gede ya, bukan manusia kecil. Keramik dari keramik dan dibakar ini. Dan bagus, sukses juga. Saya dibantu sama Oni ya, ya udah nginep di tempat studionya Pak Dipo di Ciawi. Jadi Pak Dipo pameran, dia membanggakan setiap tamu datang dia dipamerin. Ini jenazah ini dari keramik. Saya bangga antara bangga dan tolol. Antara bangga dan tolol saya melihat. Nah, terus untuk membuat jenazah beneran, saya minta dengan syarat. Saya mau, tapi saya dibantu untuk riset saya. Ya, saya nggak bisa ngarang begitu aja. Didatangkan, saya minta dokter pada waktu itu ada 8 orang atau 7 orang datang semua di kantor, di dokter yang ngurusin jenazah 7 jenderal itu. Didatangkan Tipam itu orang yang menyelam di sumur itu, KKO ya, KKO itu yang sekarang masih hidup kayaknya bapak itu ya, yang nyelam mengambil jenazah itu. Saya ngobrol sama beliau. Sama Palang Hitam juga didatangkan yang mengambil pada waktu. Jadi Kipam, Palang Hitam, dokter-dokter pada waktu itu, dengan saya lugu begitu aja, saya tanya gimana hasil kalau 4 hari orang ditembakin, orang ditembak, dipukuli, disiksa, terus dimasukkan ke dalam sumur yang kira-kira dibecek gitu ya, karena kan ditimbun lagi, terus dibuka selama 4 hari, apa yang terjadi? Ya sudah rusak. 4 hari jenazah itu pembusukannya lebih cepat. Saya kurang puas untuk dengan kata-kata itu. Semua saya catati untuk mengetahui bagaimana tokoh ya kayak Pak Nas, kayak Pak Yani atau Pak apa namanya? Pak Sutoyo. Pak Toyo itu mengenalinya gimana? Kan kita nggak ada yang tahu tuh. Dia diambil itu bisa dikenali dari baju ya, ada baju yang bisa sisa itu bisa properti ya, handprop-nya yang dia pakai, mungkin jam cincin atau gigi tulang gigi ini bisa posisinya itu bisa diketahui siapa dia. Mungkin ada yang pakai, ada yang lubang ditambal, ada yang pakai emas, itu untuk mendeteksi jenazah yang sudah rusak ya. Ya kalau perempuan itu dari tulang pinggul, dia lain. Kalau laki-laki, kalau pinggul lebih kecil daripada perempuan, membedakannya gitu. Kan kebetulan perempuannya nggak ada, nih laki-laki semua, jadi jelas. Nah, dengan demikian aku catat semua data-data itu, sehingga saya mengajak kawan-kawan dari studio patung, teman-teman anak-anak patung di IKJ. Saya ceritain data itu, ya kita membuat eksperimen, kita buat malam-malam itu aku bikin bagaimana cara membuat, dan
terlalu susah untuk apa namanya membayangkan kebenaran visual. Aku pergi lagi minta izin, minta dokter khusus untuk saya boleh masuk ke kamar jenazah di Cipto. Ya, di Cipto itu banyak jenazah-jenazah yang rusak. Ya, di bak-bak itu, ya pada waktu itu saya sudah nggak mikir itu, takut antara takut, sudah nggak ada itu rasa takut, tapi cuman ini tugas dan ini tugas. Saya datang ke rumah sakit Cipto, itu kira-kira ada bak yang kira-kira segede apa ya, 2 meter kali 1,5 gitu. Ada di apa direndam, ada orang direndam, dikerek, rek, naik gitu. Nah itu serem, itu baru serem saya. Sampai nggak bisa tidur saya. Sampai bener-bener nggak bisa tidur. Nah, saya bisa ngebayangin bagaimana rusaknya kulit, rusaknya ini, dan posisi tengkorak, ya, posisi tulang-tulang anatominya itu, bagaimana dia posisi itu secara utuh saya lihat itu dengan jenazah-jenazah yang saya bandingkan, jenazah-jenazah yang ada di rumah sakit Cipto. Nah, di situ saya nggak boleh motret, tetapi saya diizinkan. Ada beberapa waktu itu saya sisipkan ada tuh, ya. Tapi tidak boleh ditakutkan kalau nanti ada yang apa namanya bertanggung jawab, itu nggak boleh sebenarnya. Saya bisa ambil boleh itu untuk studi. Saya bukan untuk apa-apa. Saya harus dapatkan itu untuk studi. Ya bagaimana kulit, bagaimana daging, bagaimana tulang, bagaimana itu di dalam posisi-posisi rusak. Nah setelah itu membuat itu tidak cukup 1 minggu, ya padahal waktu itu mendesak. Waktu itu kan cuma hanya 2 minggu. Saya diberi waktu untuk membuat jenazah itu. Dalam tempo seminggu itu belum selesai. Terus itu saya kerjakan di PFN, di hall di atas, ya, di atas itu kasih ruangan supaya cepat kering. Saya pakai fan banyak. Bekerja udah malam-malam. Teman-teman ada teman-teman patung. Kenapa saya mengajak teman-teman patung? Karena dia studi anatomi. Sculpture itu harus tahu tentang anatomi, harus tahu tentang itu proporsi. Tapi data ada di saya semua. Saya memberikan ininya begini. Siapa ini tokoh ini. Saya minta baju-baju yang untuk dibajukan untuk jenazah. Ya nanti diefek juga itu baju-baju itu. Itu pun belum kelar. Akhirnya teman-teman sudah lelah, dia kembali. Ya, biasanya tidur di PFN. Akhirnya teman-teman tidur pulang lagi ke kampus. Aku dulu kan pulangnya ke kampus. Tidurku di kampus. Teman-teman pulang ke kampus. Aku ini kalau tak bawa ke kampus nggak lucu kan? Membawa jenazah ini. Ini kerjaanku ini belum selesai, ini gimana ini? Aku bawa pulang. 7 peti itu aku bawa pulang. Rumah kakak saya. Saya sewa mobil saya bawa pulang 7 peti itu ke rumah kakak saya. Apa yang terjadi? Kamu pikir aku nggak takut kayak ginian itu? Kamu keluar, kamu jangan ada di sini. Kamu pergi deh, kamu nggak takut, terserah kamu. Itu bawa pergi semuanya. Jenazah. Aku diusir sama kakak saya. Diusir. Ya sudah, aku kembali lagi ke PFN. Nggak ada orang. Saya nggak berani kalau sendirian dengan di situ kan, karena sudah ada bentuk-bentuk kan, sudah ada petinya, peti juga pesan, sudah beli gitu. Itu saya mau tidak mau ya, saya nelpon teman-teman. Ada yang bisa, dia bisa bangun nemenin saya untuk membuat itu, untuk membuat detail-detailnya ya. Akhirnya sudah syuting. Pada hari syuting, yang main tetap ada dokter-dokter itu kayaknya hadir juga. Dokter-dokter itu hadir. Kipam hadir. KKO hadir. Waktu itu yang diambil. Dia tidak komen. Dia serasa akrab sama begitu-begituan. Ya, begitu-begitu dia akrab betul. Oh, nggak salah berarti ya aku ya. Nggak ada yang, ini harusnya. Nggak ada. Selalu aja. Orang akrab aja sama itu. Dengan bahan-bahan yang tadi saya ceritakan, ada latex dan lem yang kalau saya campur, lalat mau datang. Itu lalat pada datang, lalat hijau itu pada datang.
kesannya bau gitu ya. Nah, begitu itu kita syuting, Mas Arifin ada satu yang aku kepingin. Bar, maaf Bar, itu gue tadi kan keluar sebentar ya kena mati ke. Itu membuatnya bagaimana itu? Membuat tangannya pakai apa? Pakai bahan-bahan? Pakai apa sih? Gimana kok bisa tebal apa gitu? Rangka kawat waktu itu Barka ya. Iya. Open lantai 2. Ya, betul. Rangka kawat dulu, terus saya bikin ya, secara kerangka anatominya saya bikin dari kawat. Ya, dari kawat saya lapis-lapis dengan karet. Karet dan busa apa namanya? Spon. Iya, spon. Saya balut ya, itu membuat kesannya kenyal itu. Kesan kenyal, terus kawat itu bisa kita fleksibel ya, artinya bisa ditekuk gini. Kaku iya. Aslinya kaku ya, jenazah itu kaku. Tapi kalau ditekuk bisa dia masih bisa ditekuk begini. Nah itu yang dari jenazah itu ya. Artinya saya membuatnya kepala sendiri. Kepala saya ini sendiri ya. Oh, ini konsentrasi betul saya membuat kepalanya Pak Yani. Konsentrasi betul saya membuat ininya Pak siapa namanya? Pak Jahitan, Pak Jahitan. Ada Pak Toyo, ada Pak Parman ya. Itu semuanya dengan bayangan-bayangan. Aku saking akrabnya ya sampai hafal buka-buka beliau itu. Ya, setiap saat aku membuka foto itu, sampai aku hafal tuh gini. Apalagi cari orang. Kebetulan saja cari orang itu sama Mas Edi itu ya dimudahkan lah. Artinya itu sebetulnya orang sulit. Tapi dimudahkan, artinya bisa. Kesannya dapat. Itu aja. Terus Tunggu. Jadi bentuk muka itu rautnya dengan si kawat-kawat tadi. Iya, jadi anatomi anatomi wajahnya itu dibentuk dari karet dan kawat. Ini posisinya, tapi bentuk bener dia sudah enggak ya. Artinya rusak. Anatomi. Barka. Ya. Anatomi maksudnya kerangka. Iya, kerangka. Anatomi. Tulangannya. Ya, ada anatomi wajah, ada anatomi full body. Ya, ini anatomi wajahnya dulu. Dulu. Nah, terus yang saya ingat itu membuat jenazah-jenazah itu kadang-kadang itu kan dijemur di angin-angin gitu. Soalnya kalau dia kan dari karet ya, kalau dia sudah mulai kering dia akan lengket. Tapi malah bagus. Lengket itu kayak slam gitu ya, ada lendir-lendir yang menjadikan ini menjadi pembusukan ketika dia kering, darah pun juga berubah warnanya. Lebih tua, lebih matang. Itu tidak sengaja saya semuanya. Itu tidak sengaja dengan dibuat. Aku potong. Jadi waktu bukannya ada 2 macam mayat. Satu yang belum dimasukkan, satu yang waktu dikeluarkan, kan gitu. Nah, waktu yang dimasukkan kan masih utuh sebetulnya kan. Ya ini hanya mau cerita itu. Ada Mas Arifin, ini lagi-lagi Mas Arifin. Soalnya kalau nggak beliau tuh nggak ngarang tuh. Beliau tuh kan ngarang, tapi ngarang yang benar, ngarang yang apa namanya, ngarang yang sesungguhnya, ngarang yang apa namanya berdasar. Aku mau jenazah itu yang benar-benar orang. Jadi aku bikin makeup, jadi sudah bikin jenazah benar, aku makeup. Jadi dia tuh sudah tahu apa yang kepengen aku lakukan, dia tahu apa. Aku bengkokin itu aku cepet udah karena sudah apa itu Pak Prapto. Jadi dimasukkan dan dikeluarkan. Jadi dua apa namanya? Dua dikeluarkan supaya
supaya bentuk rasa itu, rasa daging dan rasa itu tuh. Nah, itulah itu dikeluarkan itu. Tunggu, cut sebentar. Aku mau tanya, ini hari apa ya? Malam hari Jumat. Hari Jumat kan, bukan malam Jumat. Oke, go. Karena aku penakut. Terus? ya gitu. Ya akhirnya udah. Itu kayaknya gua nggak sadar loh. Bikin gua itu hari syuting itu gua nggak sadar. Wah, konsentrasi betul. Dan itu malamnya saya nggak bisa tidur. Dan mimpi yang bukan-bukan. Mimpiku jelek banget mimpiku tuh. Seolah-olah didatengin, seolah-olah dia datang, aku teriak-teriak dan tangannya tembus membuka kunci, bisa membuka pintu, ceklek gitu. Itu aku ingat betul mimpi-mimpi. Horor banget deh, horor gitu mimpinya. Horor betul. Takut. Bisa dibikinin film juga tuh. Aku mimpinya tuh wah dahsyat itu. Tapi saya juga saya menghormati kawan-kawan special effect. Saya tanyakan Pak Pariam, Pak Barnas, Pak Nakali itu ya lu kerjain aja ini orang-orang baik-baik ya, kawan-kawan tuh baik-baik semuanya lu. Orang dulu tuh nggak tahu. Saya senang sekali bekerja tuh. Kebetulan Barnas lagi kerja dekat di PFN, si Nakali juga di PFN. Dia spesial membuat pesawat nanti dia. Makanya ada hal-hal yang pendekatan Mas Arifin untuk melihat saya kepada manusia, ya, membuat make up itu sudah teruji Mas Arifin ininya, apa namanya, perasaannya dan pikirannya dia aja gitu, mesti sudah begitu dia, sudah begitu aja. Itu Mas Arifin ya. Saya takut betul, takut salah saya itu. Tapi ternyata selesai hari ke-1, hari ke-2 terlampaui aman. Tapi sekarang sedih saya. Sedihnya apa? Itu saya buat dengan ini benar, artinya kesungguhan, by research dan informasi yang jelas banyak sekali. Sekarang saya nggak suka filmnya itu diputar dan di blur, dibikin di blur, sehingga apa? Mas Arifin itu kenapa membuat itu dia itu sudah mencapai, tadi Pak Yusuf bilang itu dramanya di situ ada ini yang naik, apa namanya, di dalam drama itu ada ini yang naik, emosi, bukan apa namanya, roh bukan roh, apa adrenalin, bukan. Di dalam drama itu kan ada klimaksnya. Aduh. Itu gara-gara dipakainya kata-katanya lain jadi klimaks ya. Itu dirusak dengan gara-gara di blur. Padahal itu kan untuk mengangkat drama situasi itu kasihan, sedih, mencekam, haru, itu hilang. Aku sedih aku itu. Semua hal-hal darah yang aku bikin, yang dilakuin sama si siapa itu namanya, anaknya Panjaitan itu, papi, itu sudah tidak lagi serem, sudah hilang keserem karena di blur. Nah, aku kepingin ini, saya ngomong ini bahwa film itu adalah sebuah alat art yang studi. Jadi ini jangan dirusak sama kita sendiri. Padahal kita ditutup-tutupi semua ya. Jangan nanti serem nanti. Padahal itu ada maksudnya. Tapi di luar enggak. Kamu lihat film-film Korea. Ih, keren. Film Korea sekarang tuh keren-keren. Barka, tapi kalau kita kembali ke masa stresnya begitu membuat mayat-mayat itu, kira-kira waktu itu Mas Arifin almarhum ini juga stres nggak menghadapi Barka yang stres?
Karena harus membuat itu darahnya mesti seperti itu detailnya, mesti dilihat benar-benar. Mungkin Mas Arifin lebih stres kali ya. Mungkin Mas Arifin lebih stres lihat Barca stres. Aku lihat wajahnya Arifin, dia stres. Dia lebih daripada saya, sampai dia tidak bunyi, sampai dia tidak bisa marah. Kalau saya dimarahin, saya nggak bisa apa-apa lagi. Iya, pasti. Dia diemin aja. Dan iya, saya dibiarin. Itu dia tahu saya loh. Jadi sekarang ini saya sadar betul. Kenapa orang itu baik betul sama saya. Saya diberi kesempatan, saya diberi kepintaran, saya diberi pengetahuan, banyak hal saya diberi. Itu Arifin Zainul yang saya tidak menyangka. Ya, iya, itu. tapi Barka, kalau aku boleh tambahin ya, dalam ketakutan kita, dalam tertekannya kita, dalam stresnya kita membuat detail itu, dan itu harus continuity, harus begitu, terjadinya seperti itu, benar-benar. Nah, itulah daya kreatif kita muncul. Nah, betul, ya. Ya, jadi di tengah kita depresinya, tertekannya gitu, kreatifnya muncul, akhirnya menjadi satu kenyataan yang bagus sekali bentuknya kan, yang dimaui oleh Mas Arifin almarhum. Ya. Jadi, tapi itu semua kreatif itu muncul karena keterpaksaan. Iya. Takut sama Mas Arifin. Oh, kamu nggak tahu kalau marah kayak apa. Suaranya serak. Ini dahsyat lagi begini. Ketika menyuruh saya ya dengan ketegangan yang mereka tuh punya orang. Nah itu salah satunya Mas Edi de Ronde ya Mas Edi de Ronde, ada Mas Budi Jiung, ada. Itu pasti ditanya dia, gimana? Menurut kamu gimana? Ada Oni, mereka kan laporan semua, laporan, dan laporannya mungkin membuat ketenangan dia juga. Dia kalau menyuruh saya, kenapa dia tidak pernah nengokin saya gitu? Enggak, dia nggak nengok, dia percaya betul. Tahu-tahu ada tes dummy, sebagai dummy tadi, dummy boneka dilihat, oh Pak Dipo keluar, oh ya difoto, bagus ya sudah. Wah, berarti artinya paling tidak mendekati ya. Dummy itu adalah paling tidak mendekati. Nah, itu baru saya membuat detail-detailnya untuk membuat jenazah itu seperti itu. Karena nanti berkembangnya ada orang lagi pesan jenazah untuk film yang lain ya. Tapi saya tidak itu nanti for next saja. Sama Mas Arifin, kembali lagi ke Mas Arifin. Menguji cobakan saya. Dia di samping waktu itu dia membuat teater juga. Ya. Saya sudah repot mikirin film, mikirin apa. Teater dia tuh ditanggung jawabkan ke saya, Pak. Barkah, tolong kostumnya kamu buat. Coba. Kostumnya nggak boleh aku pinjam atau aku harus dari kain belajo. Pewarnanya harus menyelup satu-satu dicelup. Coba itu. Kalau orang kayak gitu kan nggak efektif banget, banget kayaknya. Kesannya dulu itu, ini orang pelit amat sih. Aku ngomong gitu. Kenapa? Karena apa? Kan sebetulnya bisa mudah, bisa beli, bisa ini. Tapi tidak, dia memberikan pelajaran kepada saya. Memberikan motif dicap, harus kostum itu dicap. Kamu tanya Ardu, kostumnya sumur tuh ya, itu kan saya bikin semua tuh untuk membuat itu. Jadi artinya terus ada pada waktu itu juga terjadi dari sastra Belanda. Dari sastra Belanda tuh Yayang mana Yayang itu lupa gua itu. Mbak ibunya anaknya Kawi Larang siapa ya? Siapa? Anaknya Non Kawi Larang siapa ya? Noni bukan? Noni. Bukan, kok perempuan kok. Iya, Noni.
Non Kawilarang itu anaknya siapa ya, lupa gue. Nah itu dia pegang anak-anak sastra Belanda. Nah salah satunya itu terkenal, dia bintang film sastra Belanda itu si Krishnamukti, ya. Nah anak-anak sastra Belanda itu 5 orang ini, dia mau pergi ke Belanda membawakan naskahnya Mas Arifin, naskah Mega-Mega, naskah Mega-Mega. Nah di situ Mega-Mega itu aku dipanggil lagi, Barkah, tolong ajarin anak-anak ini sastra Belanda ini membuat kostumnya, membuat make up-nya, membuat propertinya, and hand prop yang mudah, dia bisa ditutup, bisa dibuka, dan dia bisa keliling pemain itu. Ya Allah, aku nggak pergi ke Belanda, tapi saya membuatkan itu. Itu kan artinya pengalaman yang luar biasa kan yang diberikan kepada saya itu, yang sampai sekarang saya masih bisa mengajarin orang bahwa apa namanya itu, workshop kepada teman-teman yang lain juga. Jadi supaya ini nggak apa namanya, nggak sia-sia. Jadi Mas Arifin itu buat saya itu sumber ilmu pengetahuan. Itu nggak usah sekolah, cukup itu. Nggak usah sekolah, itu ikut dia aja udah pinter, itu harusnya udah apa-apa sudah menjadi benar. Itu aku bisa yakin karena aku masih melihat warna stres di mukanya. Itu kalau sampai dia sekarang masuk, ya. Itu diingat terus. Dia masuk ke, jadi dia masuk mau set itu, mau lihat setting. Ini ngeset dulu udah. Dia masuk ke ruangan. Dia kayak mencium gitu. Dia menciumnya. Ini kordennya baunya belum kayak tahun 60, coba. Kordennya belum kayak tahun 60. Dimasalahin korden. Dia sudah menangkap atmosfer. Dia sudah menangkap atmosfer. Gila kan? Gila loh. Ini kordennya ini belum lagi dia nyamperin, kacamatanya dideketin tuh, dilihatin gitu, melototin. Melotot di mata kita coba. Gue inget. Kebayang ya, mulai kebayang pada semua satu-satu ya. Mata kita tuh diplotot di dalamnya. Ini anak bohong atau apa? Tuh, kayak gitu tuh. Itu tuh, dengan kacamatanya yang tebel. Ini Yayang lagi nggak ada nih, Yayang lagi nggak ada. Kalau dia ketawa denger tuh. Kalau ada dia masih ketawa, itu benar itu. Itu pemain kalau sudah salah, kenapa salah? Disamperin, blak. Ini. Kayak ada mata. Tapi, itu benar itu. Nggak tahu apa yang dia mendorong. Dan bahkan jangankan pemain yang hebat, masyarakat itu bisa main bagus, bisa di apa namanya, di daerah. Dia pemain itu gampang dia pemain itu gampang. Dia punya trik tersendiri. Gimana Mas? Dia punya trik untuk menghadapi pemain yang belum punya pengalaman. Iya. Misalnya dengan gestur apa. Biasanya. Iya. Yang kecilnya misal dengan lap ingus. Iya, lap ingus, garo-garo ini gitu. Itu trik-trik saja. Acting gini. Kalau enggak, tapi dengan apa ya? Itu kan nggak bisa disuruh begitu saja. Itu raut itu, ekspresi itu menyatu dengan yang disuruh garo-garo begini. Disuruh garo. Ada itu sampai sekarang masih ada gaya tampang tahun 60. Bagaimana dia minum kopi seruput gitu, bagaimana dia bicara, bagaimana sampai dia belajar film-film Rusia, film politik, film-film Rusia itu ada adegan yang gini nih adegannya itu. Jadi adalah polisi ini ngomong di close up tuh. Mulutnya aja. Jarang ditemui di film yang lain, jarang. Jarang. Angle-nya dia itu kalau kita lihat itu dahsyat itu.
Itu di sekolah nggak ada tuh. Di sekolah, tanya Yusuf, di sekolah nggak ada itu. Dia by feeling, by apa namanya, naluri. Ini bikin film lama amat sih. Aku dalam hati waktu itu, lama amat sih detail-detail, kenapa nggak sekaligus sih? Ini kunci di close up, ini kunci, kenapa nggak di scroll up kok? Dan itu nggak ngerti ya. Tapi dengan itu saya belajar. Satu lagi, seorang kameramen itu dulu dewanya kamera, dan salah satunya adalah siapa namanya, Pak Tarigan, Pak Hasan Basri, enggak, asistennya hitam, petir. Itu jangan kita deket-deket kamera, dimarahin, diusir. Benar. Nggak boleh kita deket kamera, deket aja nggak boleh, apalagi ngintip. Tapi Mas Arifin tidak. Berkah kamu intip dari kamera, gimana efeknya? Coba. Saya diberi kesempatan. Aduh, itu saya udah nggak, konsentrasi saya hilang itu. Saya suruh ngintip kamera itu, bagusnya, oh begini tuh kalau ngintip dari kamera itu. Oh, ini saya lain. Saya bukan ngintip apa yang saya lihat di mata saya, tapi ini kepikiran saya melihat sebuah ini apa sih, ini apa? Oh ini bisa begini, oh nanti bisa. Seperti itu yang terjadi. Ya. Diberi kesempatan, Hasan Basri, silakan Mas Barkah, enggak silakan. Itu kalau nggak Mas Arifin kita nggak dapet itu kayak gitu. Belajarnya gitu langsung. Barkah coba intip di kamera gitu. Saya disuruh intip di kamera. Itu buat saya luar biasa itu. Waduh. Itu waktu ngintip di kamera itu kenapa Barkah? Ya. Melihat itu detailnya. Supaya ada luka atau apa itu real terjadi dengan lighting yang sudah di apa namanya, di set, supaya saya bisa bicara juga masalah dikasih shadow bagus ini, gitu. Ini ternyata betul, ini kalau dikasih bayangan gini bagus, bener. Jadi pada saat itu, apalagi pembuatan film itu ya, itu benar-benar kreatif, ide, ketakutan, stres itu jalannya bareng semua ya. Seiring, sudah seiring. Udah parah tuh, parah. Seiring dan tidak bisa. Tapi yang Barkah lupa atau nggak lupa ya, karena sampai sekarang masih bisa bicara bahwa pinternya juga jadi jalan bareng. Benar. Jadi seiring juga. Iya, betul, iya. Ilmunya juga. Iya. Jadi segitu hebatnya kalau ada Yayang nih ya, ini Yayang lagi mendelep kemana nih? Kalau ada Yayang nih bisa ditanya, itu pinternya tuh dari mana? Dari mana itu? Idenya, inspiratif banget gitu ya. Dan dia tidak bisa dibohongin, Alin. Mas Arifin itu tidak bisa dibohongin. Suatu saat dia kepengen sate. Dia tuh penjual sate loh. Mas Arifin tuh di telepon tuh penjual sate. Iya. Dia pengen sate. Panggil unit. Unit dengan gayanya unit itu kan begitu kan, petentang gitu. Dulu beli sate, yang ininya tuh yang disuruh nyuruh lagi, yang ditentukan sate yang di jalan ini pojok itu nggak dibeli itu, dia yang deket-deket aja terus dikasih ke Mas Arifin. Tahu dan marah. Ini bukan yang saya suruh, ini saya ingat betul rasanya sate. Tahu dia dibohongin. Ya, padahal ya sate gitu. Nggak bisa dia. Nanti pada episode yang begitu istrinya Mas Arifin almarhum itu bicara pada saat itu bagaimana ya? Itu lipetan tempat tidur atau kamar mandi bagaimana? Aduh, ketahuan tuh sama Alin, aku iya sayang. Aku sekarang ini tidak bisa lupa. Aku kadang-kadang nganggep Mas Arifin itu orang pelit, orang yang jahat, orang yang itu. Tidak. Dia orang yang sederhana, dia orang yang irit apa ya? Irit itu ya. Irit apa? Irit itu apa? Efisien, hemat. Orang yang hemat. Di kamar mandinya kamu tahu. Matikan air setelah itu. Lampu ditulis. Semua ditulis. Mas Arifin itu. Sampai kita mau masuk kamar mandi takut. Salah apa ya, ntar gua salah lagi.
Aduh. Seperti itu. Nah, tapi memang benar-benar dia ya terus gitu. Kita main sama Rashid, main sandiwara. Aku waktu itu sudah married sama Rashid. Rashid Barkas ini. Kamu tahu ya, ini saya mau ngasih fee ke kamu nih, honor kamu ini. Ya, ini Rashid, kamu kan belum married. Jadi kamu lebih sedikit dari Barka. Kenapa? Barka kan sudah married, dia beli susu. Coba, jadi kan berarti dia mikir sampai saya beli susu, Rashid belum kan, itu benar. Jadi harusnya sama gitu, saya sama Rashid sama. Tapi punya Rashid dikurangi, dikasih saya untuk beli susu. Coba. Ingat gak sih kayak gitu, Sid? Ingat gak sih? Iya. Aku ingat itu orang-orang itu dalam hati yang terbenak yang paling dalam saya, ini orang apa itu. Aku naskahnya Mas Arifin yang Sumur Tanpa Dasar yang namanya Jumbenak itu, ya sudah, kamu kalau pengen tahu Mas Arifin kayak gitu. Orang-orang yang pikiran Mas Arifin itu kadang-kadang nggak sampai di otak kita ya. Betul Mas Arifin udah jauh, kita masih di bawah, nggak nyampe kita. Benar. Ya. Terus selalu mengamati Pak Yusuf, ada mau ditanyain? Mau ada pertanyaan nggak? Bukan. Karena ini udah masuk ke area penyutradaraan, boleh dong ngomong. Silakan. Kan tadi kesannya kan mau boleh nyeletuk, boleh kali. Sangat boleh Ji. Ini yang Barka ungkapkan itu dalam analisa saya itu adalah teknik dan cara sutradara ya mempengaruhi situasi yang ada, ya, mempengaruhi kru, mempengaruhi artis agar semua masuk ke dalam apa yang dia mau. Itulah skenario sutradara. Ya. Skenario sutradara dia bukan hanya menyutradari adegan, tapi juga menyutradarai kru-kru dan pemain-pemain semua. Ya. Kenapa harus dilakukan itu? Tidak semua kru dan pemain dalam level pendidikan yang sama. Ya. Pengetahuan yang sama. Betul. Ya. Terlalu banyak jomplangnya. Untuk bisa memahami Arifin Zainur, sedikit sekali yang paham. Maaf, apalagi yang artis. Artis itu cuma pengen main. Dia nggak pakai otaknya. Sorry. Benar. Tenang. Ini ada pemain nih. Awas. Sengaja ngomong begitu. Karena yang bisa ditangkap oleh Arifin, melihat Arifin Zainur itu melihat dia mengembangkan sulit. Oh, ini orang dengan berbagai macam trik, dengan berbagai cara, termasuk melototin pemain, melototin orang segala macam. Ya, itu adalah teknik. Dia memarahi itu. Kadang-kadang seperti seorang bapak marahin anaknya bukan karena anaknya dia benci sama anaknya. Tapi dia pengen anaknya bekerja sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, ini yang saya bilang tadi, roh, Mas Barkah. Roh. Mas Arifin itu menciptakan roh, bukan adegan. Pertama, ini kan semua film masa lalu. Berapa banyak orang yang paham tentang masa lalu? Iya, sangat sedikit. Berapa banyak orang yang bisa masuk ke dalam roh masa lalu, ke dalam aura masa lalu. Maksudnya apa yang dibilang, ini hordengnya tidak bau, tidak wangi, tidak seperti baunya 60-an. Itu teknik. Saya pernah dia panggil Mas Arifin sama Holis. Holis itu di drill di rumah Mas Arifin sama saya. Itu cuma masalah kerah dan kancing. Itu nggak boleh diomongin nanti episode selanjutnya. Awas. Maksudku, begitulah dia drill. Dia tahu nih Holis ini memegang peranan penting, yaitu kostum. Salah Holis melakukan, salah semua. Jadi bagaimana seorang Arifin Zainur, seorang sutradara itu membuat Holis itu dalam cengkramannya. Ini kalau karena itu tadi pokoknya dia masukin dulu semua. Sama seperti Mas Barka pegang peranan penting.
Ya. Bahaya nih kalau sampai Mas Barka tidak dalam posisi seirama dengan pemikiran dia. Dikencengin dulu. Jadi konsep Mas Arifin waktu itu adalah menggali potensi kreatifnya. Ya, apalah namanya ya, apalah namanya itu ya di bahasa sekarang. Gue jadi teringat. Pastilah yang direkrut sama Mas Arifin kan orang-orang pilihan. Iya. Orang-orang pilihan. Oke. Nah itu, Mas Arifin pasti sudah mendetek siapa nih orang. Iya, betul. Nggak mungkin main asal ajak. Karena dia perlu orang yang kuat untuk masing-masing bidang untuk bisa mendampingi dia, mendukung ide dia. Iya, betul. Jadi, betul. Iya. Waktu nggak cukup mengajarin. Bagaimana lu punya kru ratusan orang, mesti diajarin kan nggak mungkin. Caranya gampang, panggil satu-satu. Ya. Dimasukin tuh virus-virusnya yang dia mau. Mas Barka dimasukin virus-virusnya. Polis dimasukin virus-virusnya. Tapi tahu nggak Bang Ucup, tahu nggak episode lalu itu Barka benar-benar kelihatan masuk ke dalam cerita-cerita saat itu di masa itu yang benar-benar stresnya itu terlihat di mukanya. Saya mau nanya, Balin saya mau nanya. Tadi kan ada nggak pakai Mbak, Alin aja, nggak pakai Mbak. Mengungkapkan bahwa kamu kan psikolog. Ya. Nah, tadi Rashid bilang kan makin stres seseorang makin kreatif dia. Ya. Ini bagaimana secara psikologis? Ya, itu nanti aku akan bahas pasti. Karena gini, di tengah kita misalnya kita terombang-ambing di tengah laut ya. Ini contoh soal aja. Terombang-ambing di tengah laut. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, itu biasanya kreativitas kita akan muncul. Daya kreatif kita akan muncul. Seperti sekarang misalkan Barka bilang, aduh itu ya darah itu mesti benar-benar kayak darah sampai akhirnya karena pintu tertutup, darah itu mengalir karena pakai madu, terus habis itu meledak, keluar pintu, satpam manggil. Nah seperti itu tuh sebenarnya tidak akan terjadi kalau Barkah itu tidak under stress. Jadi coping stress kalau dalam masalah psikologi itu ada coping stress. Apa yang dilakukan sewaktu in second beberapa detik kita stres, kita harus bisa melakukan sesuatu. Nah itu memang ada ilmunya dan itu ada penggalian tapi dari diri. Cuman kita ada yang mengerti bahasa psikologi, ada yang tidak gitu. Jadi kalau aku bilang cara mencari jalan keluar pada saat stres itu Barka lakukan bagus sekali. Coping stressnya memvisualisasikan bagaimana ini agar terjadi dan itu muncullah si madu, si inak, si itu, si pewarna, si ini kayak gitu. Ya kan mereka itu. Kenapa sayang? Ya seperti saya bilang kan Mas Arifin pasti memilih orang-orang yang menurut dia terbaik. Betul. Dan dia tahu secara moral, secara dedikasi, orang ini kalau diapain pun, dibakar sekalipun, nggak akan lari dari lokasi. Ya. Itu keyakinan luar biasa, itu etos kerja yang dia mau capai. Dia tahu Mas Barka itu dalam tekanan besar, pasti kalau orangnya cemen, dia lari. Kabur. Ya. Mestinya keahlian itu ya bisa diturunkan ke siapa gitu ya supaya kita bisa memilih orang-orang yang tepat saat sekarang kan dunia perfilman kan bisa maju lagi aturannya. Ya. Rumah juga gitu kita mesti cari cara. Sebagai sutradara ini Pak Yusuf itu harusnya yang harus sudah tahu selah-selahnya ini bagaimana trik, bagaimana pendekatan kepada pemain, bagaimana pendekatan kepada kru, bagaimana itu. Dan dia kuasai betul, Mas Arif. Ya, soalnya kalau aku bisa tengahin, ya untuk kali ini tuh kalau aku bisa tengahin, memang sih mungkin kalau ditanya ke Bang Ucup sebenarnya sih nanti nih episode selanjutnya nih. Gitu. Karena pertanyaanku adalah gini, lain nggak sih mendirect film dokumenter sama film biasa?
Yang non dokumenter. Berbeda. Stop. Jangan dijawab. Pertanyaan buat Oke, saya akan nambahin lagi cerita-cerita Mas Arifin ya. Saya akan nambahin. Itu nanti bisa digali lagi ya. Seperti begini. Dia selalu berulang-ulang pada waktu makan, dia datangin kelompok orang-orang yang lagi saat makan. Aku tahu ini, Barkah selalu tidak berdoa di dalam makan. Gitu, Mas. Memangnya saya harus teriak-teriak. Kadang-kadang saya kesel juga kan. Aku tahu sambil ketawa, sambil bercanda. Bercandain, saya tuh bercanda. Tapi gedek, tapi kok asik. Tapi saya kayak dielus-elus kepala gini. Tapi dicubit. Dielus-elus tapi dicubit. Ayo loh. Jadi, ini saya lihat semuanya berdoa, hanya Barkah yang tidak berdoa. Itu satu. Kedua, kadang-kadang dia bermain di tengah kancah. Dia acting di tengah kancah masyarakat. Itu contohnya begini. Pada waktu syuting ya, seolah-olah dia si Bang Basri itu Hasan Basri itu membuat angle yang sudah ditentukan, terus dia mencoba mengintip, tetapi mata dia tidak melihat itu, tetapi melihat orang-orang yang tidak bekerja. Nah, ketahuan tuh, baru perkara itu. Ini dia tahu karena dia melihat, tapi matanya satu ditutup, matanya satu. Dan satunya ngelihat orang-orang siapa yang nggak bekerja. Saya melihat. Ya Allah. Nah, itu acting tuh. Dia mainkan itu. Oh, kalau dia acting tuh, kita gemetar tuh. Tapi kita bisa gemetar itu. Tapi kalau ingat tadi yang ingat Bang Ucup bilang itu masalah dia bisa menciptakan atmosfer untuk pemain-pemainnya yang memang pada dasarnya bukan seorang pemain, dia bisa mensiasati lah katanya tadi. Itu ada satu adegan, waktu adegan rapat itu. Mungkin melihatnya ketegangannya kurang. Mas Arifin itu melihatnya ketegangannya kurang. Nggak hujan, nggak angin, Maman dimaki-maki almarhum. Iya, betul. Maman dimaki-maki habis, sementara orang semuanya yang duduk, yang lagi main, tidak boleh ada bergerak. Terus dia ngamuk, semua tegang yang ada di situ. Seluruhnya dari mulai pemain sampai sekarang semuanya tegang. Dan tidak boleh ada yang ninggalin tempat. Tiba-tiba dia deketin Hasan Basri, siap-siap untuk on kamera. Apa segala macam. Ngamuk, semua pada tegang. Kamera on, action. Semua itu pemain jalan. Dalam kondisi tegang. Padahal itu yang dia mau cari, ketegangan itu. Nah, itu dahsyatnya dia. Iya. Jadi pernah itu. Kalau saya menganalisanya begini, ilmunya Arifin Senur itu sebagai sutradara bukan lagi masalah teknis, teknis adegan, teknis kalimat, teknis pemecahan shot, tidak. Dia adalah tipe sutradara yang menciptakan roh. Ya, itu. Kalau seorang pemain berdialog saja tanpa ada kelenjar-kelenjar di wajah, menciptakan kesan yang dimauin, itu akan nampak di kamera, akan nampak di hasil bahwa dia bohong. Berpura-pura ya? Ya, salah satu tekniknya adalah suasana yang diciptakan apa? Suasana mencekam, tegang segala macam. Itu harus dibikin tegang suasana. Marah-marah itu adalah teknik. Sehingga dengan demikian kelenjar-kelenjar yang ada di wajah ini sudah mencerminkan itu. Iya. Ya, benar kata Rasid tadi bilang. Iya, itu ilmunya jangan keluar sekarang dong. Aduh, bahaya nih. Seperti Mas Barkah bilang, ini nggak ada di sekolah. Betul. Ya, ini adalah teknik tingkat tinggi yang hanya dipunyai oleh beberapa sutradara hebat di Indonesia. Iya. Ya, karena kalau nanti saya mau ngomong, saya sebenarnya ikut Arifin Senur karena sebelumnya mempelajari naskahnya dulu. Ya. Iya. Begitu saya diajak, kan saya keluar dari IKJ, nanti saya bilang,
itu kan saya pelajari naskah Mas Arifin. Kan naskah-naskah Mas Arifin kan bukan naskah yang realisme, tapi naturalis. Naturalis apa? Surrealis justru. Surrealis. Surrealis. Di mana kayak ada pemikiran-pemikiran yang di luar out of the box. Ya. Jadi pemikiran dia tidak realis, tapi sesuatu itu ada simbolnya. Siap adegan siapa di simbolnya. Misalnya di adegan-adegan terlalu banyak simbol, Mas Arifin bikin banyak shot, termasuk juga misalnya kode-kode yang cecak lah, apalah ya. Metafora ya, semacam metafora. Metafora gitu. Kemarin ya saya cerita itu. Ya, itu adalah cara orang dulu ya, orang tua kita ya, atau kayak dulu itu. Firasat ya. Ya, intuisi. Nah. Ya, intuisi lebih tepatnya. Itu yang membuat saya sulit mengucapkannya karena saya bisa merasakannya. Ya, bahwa saya itu masalah kejiwaan. Itu masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan. Jadi sudah levelnya sudah jauh dibanding dengan level-level yang sifatnya teknis. Nah, itu yang saya tangkap dan saya belajar banyak dari Mas Arifin. Ketika saya menjadi sutradara pun saya banyak mengadop apa yang cut. Jadi kebayang sangat-sangat bisa kita bayangkan bagaimana waktu itu seorang Barkah itu mau mempelajari cara berpikir Mas Arifin, cara berpikirnya untuk masuk mempelajari mayat. Bagaimana Barkah stresnya pada saat itu? Untung nggak masuk ke delusi, halusinasi. Udah nanti. Tapi segitunya seorang Barkah pada saat itu make up dalam pengerjaan mayat-mayat jenderal itu benar-benar melampaui batas pemikiran secara normal sebenarnya. Karena mulai berdialog, bertanya ke jenderal ini siapa, ini jenderal siapa, ini harusnya bagaimana kejadiannya. Oh ini, jadi pada saat itu semuanya yang di dekat Mas Arifin adalah asistennya, tangan kanannya. Barkah, sorry gue mau nanya. Lu kenapa waktu jadi makeup di situ? Apa? Ya, inti kan orangnya rahat, rame gitu loh, orangnya seru gitu loh. Oh, tapi kenapa? Gue mau tanya, kenapa pada saat itu lu nggak ada ketawa? Tuh. Udah diambang batas. Itu. Makanya saya itu sudah mendekati Mas Amoroso. Mas Amoroso aku minta obat. Mas Amoroso obatku habis. Mas Amoroso aku minta obat. Supaya saya nggak sadar. Saya memang nggak sadar. Tapi saya jalan, udah nggak ngerti, udah nggak bisa nggak dengar kuping udah. Iya, tapi pada saat itu ini benar-benar ini gongnya nih. Pada saat itu, kenapa Barkah tidak melarikan diri? Oh, kamu tanya ya itu ya? Ini sesuai dengan Bang Ucup nih, iya. Ya itu tadi. Benar sih, Bang Ucup tuh benar bahwa ya saya tanggung jawab. Itu di luar semuanya. Tetapi itu terbaca dan dibuat sedemikian rupa sama Mas Arifin. Mungkin ya. Dibuat sedemikian rupa sama Mas Arifin. Saya tanggung jawab. Dan saya tidak akan pernah melarikan diri. Sekalipun mulut saya ngomel. Sekalipun pagi saya datang ke Kompas mengadukan ke Mas Putu, saya nggak tahan ini. Dia ketawa. Aku ngaduin loh Mas Putu. Itu yang Yayang bilang kan, Barkah, yang Yayang bilang, lagi mumet, iniin make up, tiba-tiba si Alin datang. Barkah. Mengamuk. Mas Barkah. Ya. Saya melihat sebenarnya Mas Barkah pada saat itu sudah trans ya. Iya, dan sudah di atas trans. Sebenarnya menurut saya ambang batas.
sudah mengalami kegilaan. Kesurupan. Bayang nggak sih dia bawa peti mati dengan isi jenazah itu bawa ke rumah keluar, itu kan bukan tindakan orang waras. Iya, sudah Itu tindakan orang yang sudah gila. Iya, betul. Nggak ada akal lagi dia, akalnya habis. Ya. Saya membaca itu. Kakak juga ngeliat pasti ngomong begitu. Pressure-nya luar biasa. Dari PFN dibawa karena nggak ada orang, ketakutan, dibawa pergi baik mobil 7. Lu bayangin 7 peti kayak apa banyaknya, ini gue merinding nih. Kita lagi membicarakan. Kakaknya malam-malam kan pasti kakaknya bilang, sudah sana kamu jangan di sini, balik lagi ke PFN bawa mayat. Terus teleponin teman-teman saya mau nemenin, itu udah kegilaan Mas. Iya benar. Udah nggak, saya malah nggak kepikir begitu loh. Ya karena ya itu tadi, saya orang yang lurus. Ya itu yang saya mau ini. Kan Mas Barka ketika mengalami pressure yang demikian ketat sampai mengalami proses kegilaan, itu kalau dibikin visual itu gila Mas. Sampai bawa peti mayat malam-malam ya, malam siang. Ya pokoknya bawa pergi sana sini. Malam. Orang apa itu? Orang waras atau bukan? Galin, apa waras Galin? Nah, tapi pertanyaan saya, apa sebenarnya yang membuat, apakah Mas Barka dalam keadaan pressure yang demikian tinggi sampai mendekati proses kegilaan, Mas Barka nggak sadar tuh apa yang Mas Barka lakukan itu sudah kegilaan. Ya. Apa penyimbangnya Mas? Kalau belakangan kan Mas punya istri, ada Rima. Ketika itu kan Mas masih bujangan. Apa penyimbangnya ketika itu? Waktu G30S saya belum married. Iya, belum ada Rima. Belum ada Rima pada waktu itu. Kalau Jakarta 66 kita ada. Nah, ketika itu penyimbang saya menjauhi yang namanya film, ya. G30 SPKI, saya masa bodoh. Saya enggak mau deket. Saya enggak mau urus. Tapi saya dipanggil dikasih duit lagi karena ini ada royalti. Datang saya. Saya datang lagi dapat duit banyak lagi. Coba. Ingat Mas Edi, itu penyeimbangnya. Itu penyeimbangnya. Ternyata film itu racun. Film itu racun. Film itu candu. Saya juga ogah, tapi jajal lagi mau lagi. Jadi harusnya karena kalau aku jawab, saya menduga Mas Barka itu sudah sampai proses ke teror Mas ya. Teror batin, teror pikiran, teror rasa. Sampai hidup pun gak nyaman. Betul Mas? Oke, Mbak Alin tolong di itu. Iya, tapi kalau aku boleh jawab di sini, kalau aku boleh bilang, kalau aku boleh kasih masukan bahwa tadi itu kan, karena kejadian itu semua, karena detailnya dari Mas Arifin, karena permintaan dari beliau, gitu ya. Jadi itu yang membuat Barka itu kreatif tinggi. Tapi jangan salah, kalau orang ikutan dari kreatif terus ada tanggung jawab yang terlalu tinggi pun, kita akan ada di ambang batas kenormalan dan tidak normal. Tetapi itu bisa diperbaiki bukan dengan tidak mengenal orangnya lagi, tapi malah mengambil lagi ceritanya, menggali lagi di dalam dirinya bahwa penerimaan diri, potensi yang udah terjadi, terus kreatif yang sudah terjadi. Nah itu akhirnya menjadi satu bekal. Nah itulah penyeimbangnya sebenarnya. Yeah. Gitu. Jadi rasa tanggung jawab yang terlalu tinggi pun akan ada di ambang batas. Ya. Karena kita nggak bisa masuk realita lagi. Nah sekarang ini kan Yayangnya udah hadir lagi nih, istrinya almarhumah pada waktu itu gitu ya. Jadi Bang Ucup tadi mengatakan yang bahwa Mas Arifin itu matanya segitu jelinya mengambil orang-orang yang memang akhirnya bisa apa tadi Bang Ucup? Ya. Bisa apa? Ya, Mas Arifin itu kan mau menciptakan suasana roh gitu. Maka dia harus memilih orang-orang yang betul-betul punya dedikasi yang tinggi, punya kemampuan yang dimaui, sehingga
apa yang diinginkan, apa yang dia ingin diwujudkan itu, ini kan semua abstrak. Bagaimana enggak abstrak? Sutradara itu abstrak. Bagaimana cuma selembar kertas itu bisa menghidupkan begitu banyak adegan? Itu abstrak. Kegelisahannya luar biasa. Maka untuk bisa betul. dia harus punya orang-orang yang dipercaya. Dan orang itu dipercaya bukan hanya pada kemampuannya, juga pada dedikasi. Kalau seperti Barca dengan pressure seperti ini, Barkanya cemen, out. Pergi dia, ditinggal tuh kerjaan. Kira-kira gitu kan ya. Nah itu kan kejelian seorang sutradara sekelas Arifin Zainur untuk melihat siapa partner gue yang paling baik. Nggak sembarangan dia milih orang. Ya, betul. Nah itu yang terjadi. Tapi waktu tadi juga aku bertanya gitu, aduh, ini kalau Yayangnya denger ini bagaimana ya, sebenarnya itu gimana sih di detailnya kalau di rumahnya gitu kan. Akhirnya kan Barca bilang ya, bahwa apa tadi, kamar mandi, apa? Iya, di kamar mandi. Kamar mandi. Ada tulisan ini, tulisan ini. Begitu di rumah. Masih terpakai sampai sekarang ya. Nggak tahu. Parah. Apaan di kamar mandi? Ada tulisan. Ada tulisannya. Matikan lampu. Matikan lampu, matikan air kalau sudah. Hemat itu. Jadi saking hematnya. Kenapa? Putus-putus. Oh ya, iya. Jadi itulah tanggung jawabnya. Ya, begitulah tanggung jawabnya waktu itu yang dikerjakan oleh yang penugasan itu ya, akhirnya menjadi seperti apa gitu ya, Barca ya. Gitu dalam pembuatan. Tapi jangan lupa, sekarang mesti kasih catatan untuk bagaimana sih waktu itu cara pembuatannya, ayatnya. Duh, aku nyebut aja sampai takut bagaimana ini kumaha. Emang itu, masih harus diulang lagi, Alin. Itu caranya. Cara pembuatan mayat tadi kan kawat, terus apa lagi? Itu secara karet. Karet ya, tapi itu kan hanya secara itu. Tetapi kalau buat saya yang paling penting adalah riset. Itu penting. Nanti itu jadi dari apapun boleh melihat dalam situasinya. Tapi risetnya dulu, riset itu gitu. Dan untuk apa? Forward itu boneka itu. Nah, kalau untuk ini ya itu aku karena mendekati daging ya aku karet itu ya latex. Caranya saya balut, saya tuang, saya cor, saya itu membuat tangannya satu-satu gitu. Jadi seperti itu. Secara apa detail ini enggak. Paling tidak riset ya itu nomor 1, tahu apa yang dibuat. Nomor 2 adalah mengenali anatomi. Karena anatomi itu tengkorak wajah itu bagian daripada tulang manusia. Dan itu yang akan kita bangun menjadi badan ya, menjadi daging ya. Seperti contohnya kayak seperti ditemukan tengkoraknya Tutankhamen. Tutankhamen itu Mesir ya, cerita tentang Mesir. Tengkoraknya ditemukan. Terus bagaimana wajah si Tutankhamen ini? Dia menggunakan lilin ya, plastisin ya. Ditempel, akhirnya ketemu daging itu, ketemu mukanya gini, orang zaman Mesir tuh orangnya gini, hidungnya, dagunya. Oh gitu. iya. Ya, seperti itu. Ya, ini sebuah ilmu ya, ini sebuah pengetahuan. Sebetulnya saya mau bicara mengenai film itu adalah seni terakhir, seni yang paling kolektif. Yang itu dalamnya ada seni rupa, dalamnya ada tari, dalamnya ada painting, dalamnya ada sculpture, dalamnya ada musik, semuanya ada di film. Ya, film tidak akan pernah mati, tetapi akan berkembang secara teknologi saya nggak ngerti nanti apa. Dan kita masih ketinggalan. Ya, ketika saya studi di Jerman, ya masalah make up, kita itu sudah ketinggalan 20 tahun, 20 tahun kita. Ya, ketika saya borong beberapa produk-produk pada waktu itu belum ada kreolan belum masuk di sini. Aku ke sini membawa kreolan itu, malah teman-teman saya kasih. Ini loh kamu bikin ini. Bu Marta Tilaar
Bu, Ibu bikin ini dong supaya saya nggak usah susah-susah ke Jerman. Dan Bu Marta mau, Bu Marta punya orang. Ya, seperti itu. Saya kembangkan supaya Ibu Marta itu juga terlibat di dalam produksi make up. Nggak tahu beliau ingat atau enggak. Tapi saya diundang untuk bicara make up high tech. Mas Arifin bicara membuka dulu high tech make up sama Bu Marta. Itu. Bener itu. Ada brosurnya masih ada. Jadi artinya kepedulian pada waktu itu kita masih korektif, masih cantik-cantik. Belum ada orang jadi sepatu, orang jadi binatang, belum ada, belum sampai ke situ. Pelajaran. Tapi sekarang sudah karena teknologi digital ini Ya. Informasi deras. Teknologi ya. Make up sudah luar biasa. Ya. Terus tadi ada yang ketelingsut, Barka, tadi anaknya Non Kawilarang katanya mau tanya Yayang. Oh iya, katanya Ibu Non ini siapa? Non Kawilarang namanya siapa? Rima Melati ya. Rima Melati. Astaga. Ini aku lupa ya. Yang Rima Melati kan ibunya adek ya. Ibunya si Keke. Keke ya. Oh, Rima Melati bukan anaknya si Melati ya? Enggak, itu aku cerita Mas Arifin itu ada proyeknya Rima Melati sama anak sastra Belanda. Saya disuruh bikin make up-nya untuk ngajarin anak sastra Belanda itu, suruh kostumnya, suruh propertinya, suruh handphonenya, mau dibawa ke Belanda. Oh iya, waktu itu naskahnya Mas Arifin Mega betul. Disutradarai oleh Rima Melati. Oh, karena Mega itu dalam bahasa Belanda. Betul. Salah satunya pemainnya adalah Krishna Mukti, saya ingat. Ya, betul. Dan gue yang selalu nganterin ke Gute. Oh iya. Ke Erasmus Hoys. Iya. Selalu gue ngawal Barkatnya Erasmus Hoys. Ya itu. Jadi apa di benak Mas Arifin Seno itu? Sehingga dia berani meyakinkan saya, kamu bikin ini, Tadi saya bilang, membuat kostumnya Sumur Tanpa Dasar, itu saya suruh bikin dari belaco yang harus dicelup sendiri, dijahit sendiri untuk permainan, dong, Pak. Kan, karena itu bahan yang murah. Iya. Nggak bisa pakai bahan yang lain atau aslinya baju, tapi itulah karena itu terpaksa dicelup-celup untuk membeda-bedakan si Anu pakai apa kan gitu. Kan jadinya aku pinter, ya kan? Kan jadinya aku pinter begitu. Tahu betul bagaimana nyelup, bagaimana antara psikologi warna sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu itu kan membedakan warna sebagai si perempuan ini, muda ini, terus bagaimana motifnya. Jadi aku jadi pinter. Itu Mas Arifin otaknya begitu. Kamu bikin, Barkah kamu celup sampai handprop, sampai properti, sampai semuanya saya. Kadang-kadang memaki, tetapi berterima kasih sekarang ini kalau kamu tahu bahwa ini semuanya saya, ilmu ya. Ilmu. Tapi ngomong-ngomong, setelah Barkah pulang dari Jerman, belajar sama profesor itu, itu model pertamanya tuh gue loh. Model Barkah pertama tuh gue loh. Nggak ada yang mau di make up sama Barkah dengan cetakan. Karena bahannya bahan kimia baru, semua diaduk apa segala macam. Dan gue yang jadi modelnya. Gue nggak tahu nanti muka gue kalau salah ngaduk tuh bahan kimia jadi apa angus apa nggak. Gue nggak tahu. Tapi akhirnya alhamdulillah berhasil. Ya oke. Kalau gitu kita udah bisa tahu yang contoh siapa, akhirnya yang menjadi mau dicetak siapa, terus akhirnya Barkah juga seperti sekarang gitu ya. Itu semua masih adalah berkat atau asal muasal dari bagaimana kita menjadi seseorang, itu juga atas sumbangsih yang besar, Mas Arifin.
sumbangsih pikiran yang besar buat saya. Iya, betul. Jadi tergali semua gitu. Ya gitu deh episodenya Barka gitu. Kita nanti bisa minta ya untuk catatannya bisa ditaruh di sebagai catatan di YouTube juga gitu loh. Ya yang Senur juga, Bang Ucup juga, Bang Saiful juga, Rashid, R, Edi Deronde, Alin. Terus ada juga teknisi di sini Opa Audi sama Dimitri Josephine juga sebagai content creator gitu. Jadi kita bisa ketemu lagi di episode yang kedua, dengan topik yang kedua ya. Setelah episodenya Barka. Ada Saiful Amri nih, Saiful Amri. Saiful. Ya. Nanti di selanjutnya siapa nih? Bang Ucup kan? Saiful Amri for next. Saiful Amri. Ini dulu. Si Ronde dulu. Edi dulu. Edi. Ada Mas Arifin. Halo, halo Saiful. Halo juga Uni Ayang, sehat ya. Bang Rasid, Edi, Bang Ara, Mas Barka, semuanya. Nah, yang berikutnya bisa Edi Deronde. Dan dalam episode itu bisa nimbrung gue, Ucup, dan Ocit. Kami itu adalah tim penyutradaraan, ya kan? Tim penyutradaraan. Ya, Edi Deronde, gitu ya. Nah, dan juga tentu saja buka kemungkinan siapapun boleh nimbrung dan tanya gitu. Ya. Oke. Ya, kita akan mulai terus. Terima kasih Barka atas sumbang asihnya yang disalurkan berasal dari Mas Arifin Senur almarhum. Tapi sekarang kelihatan sekali hasil kerja beliau gitu ya. Terus dengan istrinya juga ada nih, ada pialanya juga. Jadi udah deh, pokoknya kita nih udah jadi orang semua. Gara-gara sumbang asih tangan beliau juga. Gitu, kepintaran dari beliau. Sampai jumpa minggu depan atau 2 minggu lagi, Topik ketiga ya. Topik ketiga tim penyutradaraan. Sampai jumpa semua. Aku mau ketemu Abang gimana tadi? Abang. Abang, si Abang. Siapa Abang? Abang belakangmu, Alin. Sebelah kananmu. Gimana, Abang? Aku mau tanya. Jelas. Ya udah, aku jelas. Oke. Pokoknya Dimitri Josephine, Opa Audi akan mendampingi kita terus. Mas Barka, Anda luar biasa. Luar atau luar biasa. Oke. Sampai ketemu ya di episode ketiga. Tunggu. Jadi jangan lupa ya, Edi Deronde, gue, Ocit, ya oke. Sama Ucup ya, 4 orang ya. Oke. Sampai jumpa semua, sampai ketemu di YouTube. Jangan lupa subscribe ya, subscribe.